Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Aini Kusuma, Firdaus El-Bustani, dan Hila Nurul Hamidah akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Disiplin Kelas. Apa sih yang dimaksud dari disiplin kelas? Nah, di sini kami akan menjelaskan pengertian disiplin kelas baik secara umum maupun menurut ahli. Disiplin berasal dari kata disciple yang artinya belajar secara sukarela mengikuti pemimpin dengan tujuan dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Pokok utama disiplin adalah peraturan, yang dimana peraturan adalah pola tertentu yang diterapkan untuk mengatur perilaku seseorang. Peraturan yang efektif untuk anak adalah peraturan yang dapat dimengerti, diingat, dan diterima, yang dimana disiplin merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa adanya disiplin, tidak akan ada kesepakatan antara guru dan siswa yang nantinya akan mengakibatkan hasil belajar yang dicapai kurang optimal. Sementara menurut beberapa ahli seperti menurut Rahman yang dikutip dari Tulus Tu'u, disiplin adalah upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Sedangkan menurut Mulyasa, disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati. Dengan demikian, suatu kelas dikatakan berdisiplin apabila suasana belajar berlangsung dalam keadaan tertib dan teratur, baik pada waktu sebelum pelajaran dimulai, sedang berlangsung, maupun setelah pelajaran selesai. Kemudian kita masuk dalam pendekatan dalam penegakan disiplin kelas. Yang pertama yaitu kita melakukan pemberian bimbingan. Dalam hubungan ini, siswa perlu diberi bimbingan dan penyuluhan untuk memahami dan mengenali diri sendiri. Untuk itu, diperlukan pendekatan dengan siswa dalam situasi yang wajar sehingga memungkinkan mereka mengembangkan pola-pola tingkah laku yang baik ke arah pembinaan diri sendiri. Yang kedua, yaitu kita melakukan evaluasi pada diri pribadi. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi tingkah lakunya berdasarkan peraturan tata tertib yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu strategi penanaman disiplin kelas. Yang pertama yaitu dengan cara model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua yaitu penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, yang nyaman, dan tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses belajar. Yang ketiga, menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan perkembangan anak. Dan yang terakhir yaitu melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan. Supaya apa? Supaya siswa nanti merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri, meski pada kenyataannya peraturan tersebut dibuat dan disepakati secara bersama. Kemudian, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kelas? Ada dua faktor, yaitu faktor internal, faktor dalam, dan faktor luar, yaitu faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis, yang dimana faktor fisiologis terdapat pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita. Sementara faktor psikologis terdiri dari minat, bakat, motivasi, konsentrasi, dan kemampuan kognitif siswa. Kemudian faktor eksternal terdiri dari dua faktor, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial adalah faktor manusia sebagai makhluk hidup sosial yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara faktor non-sosial yaitu lingkungan fisik. Dalam hal ini, lingkungan fisik berkaitan dengan suasana kelas atau sekolah dan sarana prasarana yang ada. Kemudian, bagaimana upaya kita dalam menegakkan disiplin? Nah, caranya yaitu ketiga belah pihak, yaitu dari pihak guru,
siswa dan orang tua siswa saling bersinergi secara baik. Supaya apa? Supaya siswa bisa menjalankan dan menegakkan disiplin kelas dengan baik dan optimal. Yang pertama yaitu dari pihak guru. Guru hendaknya jangan ingin berkuasa dan otoriter. Artinya, guru jangan memaksa siswa patuh terhadap segala sesuatu yang diperintahkan. Yang kedua, guru harus percaya diri. Guru harus percaya bahwa dirinya mampu untuk menegakkan disiplin bagi dirinya dan siswanya. Jangan tunjukkan kelemahan dan kekurangannya kepada siswa. Yang terakhir yaitu guru jangan menaruh dendam terhadap siswa yang diajar. Selanjutnya yaitu dari pihak siswa. Siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut serta menciptakan suasana disiplin di dalam kelas. Siswa juga hendaknya memiliki kesadaran untuk mentaati aturan atau tata tertib sekolah, bukan karena rasa takut atau karena merasa terpaksa. Siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan disiplin kelas. Kemudian yang terakhir yaitu dari pihak orang tua. Orang tua hendaknya mengetahui tentang tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan putra-putrinya ketika ia berada di sekolah. Orang tua hendaknya ikut bertanggung jawab penuh terhadap putra-putrinya dengan cara turut serta mengawasinya. Dan orang tua juga hendaknya menegur putra-putrinya apabila melanggar terhadap tata tertib sekolah. Sekian, itu tadi sedikit penjelasan dari materi kelompok 5. Bila teman-teman masih kurang paham, ada yang kurang paham dan ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di diskusi grup WhatsApp grup Strategi Belajar Mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.